Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan narasi tentang teori keperawatan Florence Nightingale yang akan disampaikan oleh kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Syifa Nuraini, Tia Agus Subekti, Tatia Eka Damayati, Zulfani Alwansyah Putri, dan Zulfina Alwansyah Putri. Latar belakang Florence Nightingale merupakan seorang perawat teoretikus pertama yang mendefinisikan keperawatan sebagai tindakan yang memanfaatkan lingkungan pasien untuk membantu proses penyembuhan. Beliau menghubungkan kesehatan dengan 5 faktor, yaitu udara yang segar, air bersih, pertukaran udara yang baik, kebersihan, dan cahaya yang cukup, terutama sinar matahari langsung. Apabila terjadi kekurangan atau gangguan salah satu dari 5 faktor tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada individu. Tujuan pembelajaran: yang pertama, untuk mengetahui biografi dari Florence Nightingale. Yang kedua, untuk mengetahui teori dan konsep teori Florence Nightingale dalam keperawatan. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan teori Florence Nightingale dalam keperawatan. Yang keempat, untuk mengetahui filosofi keperawatan Florence Nightingale. Yang kelima, untuk mengetahui konsep utama paradigma filosofi keperawatan Florence Nightingale. Yang keenam, untuk mengetahui aplikasi teori Florence Nightingale dalam pelayanan keperawatan. Yang ketujuh, untuk mengetahui asumsi utama teori Florence Nightingale. Florence Nightingale lahir pada 12 Mei 1820 di Florence, Italia, anak dari Frank Nightingale dan William Shore Nightingale. Dia adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Mereka berasal dari keluarga dengan status sosial elit. Tetapi Florence tidak suka dengan status sosial elitnya. Ia lebih suka aktif dalam filantropi, melayani orang sakit dan miskin di desa dekat perkebunan keluarganya. Pada saat dia berusia 16 tahun, dia mulai sadar akan panggilan hidupnya, yaitu menjadi seorang perawat. Tetapi orang tuanya tidak mengizinkan karena pekerjaan perawat dianggap pekerjaan rendah dan kasar. Florence Nightingale memfokuskan lingkungan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Perawat tidak harus memahami seluruh proses penyakit. Konsep ini disusun untuk memisahkan antara profesi keperawatan dan kedokteran. Orientasi pemberian asuhan keperawatan dan tindakan keperawatan lebih difokuskan pada keadekuatan pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian masalah pasien. Asuhan keperawatan ini dimulai dari pengkajian atau pengumpulan data dibandingkan dengan pengobatan. Penyusunan teori ini dimaksudkan untuk membekali perawat dalam menjalankan praktik keperawatan mandiri tanpa harus tergantung dengan profesi lain. Konsep model teori. Konsep model Florence Nightingale difokuskan pada lingkungan yang diadaptasi dari konsep Murray dan Zettner, yang menyatakan bahwa lingkungan dapat mencegah, menekan, dan mendorong timbulnya penyakit, bahkan kecelakaan atau kematian, yang merupakan faktor eksternal yang dapat memberi dampak pada kehidupan dan perkembangan manusia. Fokus konsep lingkungan ini meliputi 5 unsur utama dalam menjaga kesehatan, yaitu udara yang segar, air bersih, pertukaran udara yang baik atau ventilasi, kebersihan, dan cahaya yang cukup, terutama sinar matahari langsung. Florence Nightingale juga berpendapat bahwa perawat harus menggunakan logikanya untuk mencapai kondisi pasien yang lebih sehat. Pengakuan keperawatan sebagai perkembangan pengetahuan secara empiris tertuang dalam Notes of Nursing. Nightingale menjelaskan jika keperawatan merupakan seni dan ilmu yang menunjukkan bahwa praktik keperawatan dilakukan berdasarkan pendidikan yang berdasarkan penelitian termutakhir dan logika secara umum. Ada beberapa macam lingkungan sebagai berikut. 1. Lingkungan fisik atau physical environment. Yang kedua, lingkungan psikologi atau psychology environment. Dan yang ketiga, lingkungan sosial atau social environment. Hubungan teori Florence Nightingale dengan beberapa konsep dalam ilmu keperawatan.
A. Hubungan teori Florence Nightingale dengan konsep paradigma keperawatan. 1. Manusia. 2. Keperawatan. 3. Sehat atau sakit. 4. Lingkungan. B. Hubungan teori Florence Nightingale dengan proses keperawatan. 1. Pengkajian atau pengumpulan data. 2. Analisa data. 3. Masalah keperawatan. 4. Diagnosa keperawatan. 5. Implementasi. 6. Evaluasi. C. Hubungan teori Florence Nightingale dengan teori-teori lain. 1. Teori adaptasi. 2. Teori kebutuhan. Dan 3. Teori stres. Filosofi keperawatan yang disampaikan oleh Florence Nightingale digunakan dalam intervensi keperawatan, di mana menurut Master 2015 keperawatan berpusat pada 13 aspek, yaitu yang pertama ventilasi, lalu kondisi rumah yang sehat, lalu pengaturan manajemen, lalu kebisingan, variasi ruangan pasien, asupan makanan, tempat tidur dan alas kasur, pencahayaan, kerapian ruangan dan dinding, kebersihan diri, dan juga berikan dukungan dan saran. Lalu yang terakhir, observasi status kesehatan. Konsep utama paradigma filosofi keperawatan. Konsep utama paradigma filosofi keperawatan Florence Nightingale mencakup 4 hal, yaitu yang pertama manusia, lalu lingkungan, yang ketiga kesehatan, dan yang terakhir adalah keperawatan. Aplikasi teori dalam pelayanan keperawatan penelitian yaitu udara segar, air bersih, saluran pembuangan yang efisien, kebersihan, dan cahaya. Asumsi utama teori. Menurut Nightingale, selama perawatannya, klien berada dalam kondisi pasif yang tidak mempengaruhi perawat maupun lingkungan. Nightingale mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi sejahtera dan mampu memanfaatkan setiap daya yang dimiliki hingga batas maksimal. Sedangkan penyakit merupakan proses perbaikan yang dilakukan tubuh untuk membebaskan diri dari gangguan yang dialami sehingga individu dapat kembali sehat. Prinsip perawatan adalah menjaga agar proses reparatif ini tidak terganggu. Demikian narasi tentang teori keperawatan menurut Florence Nightingale dari kelompok 12. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.